Hari kita seminar, kira-kira Nabi Bawas Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali Al-Tusi. Kita sudah sampai pada pembahasan yang mengatakan ilmu yang bermanfaat. Cirinya kemarin sampun kita bahas, ilmu yang bermanfaat itu cirinya Nabi. Ma yaziduka fi khaufika minallah, ilmu yang bisa menambah ke rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya di sini khauf, kalau bahasa Al-Qur'an khasyah. Maknanya sama, lebih dalam makna khasyah. Kan amin khasyatillah. Atau Nabi ayat ini Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an yasaddi'u min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat dia khasyatillah, tunduk sejadi-jadinya min khasyatillah, karena takutnya kepada gunung. Dia perlu jadi manusia. Ia yang bertun Al-Quran. Kita tidak takut dengan Al-Quran. Padahal menghormati Al-Quran, menghormatinya saja. Jangankan menghormati Al-Quran, menghormati tulisan Al-Quran saja, itu sudah sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampun dalam cerita lain. Cerita dulu ini awal-awal kita datang majlis ini, dulu belum pulang. Dulu sekali dia cerita soal siapa namanya? Bishr al-Hafi. Ada seorang ulama namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini namanya Bishrun, nama manusianya Bishr. Tapi dia dijuluki Al-Hafi. Nah, pikiran Al-Hafi orang yang tidak pakai sandal. Bimbinlah lengiran dari sandal. Namun peluru tiang kan lengian doang sandal sembang kan. Tiang namanya dari kita bisa jepit sampai nanti. Sampai Yogyakarta sambil jepit dah dari Pantau. Cuek lagi, tidak dapat cuek ya, tidak seperti dia ada. Haluran ya, kalau sandal jepit. Nah, Bishr al-Hafi ini tidak pakai sandal sama sekali, ulama ini. Dan keluarga yang sangat zuhud luar biasa. Tapi Bishr al-Hafi ini pemabuk dulunya. Kerjaannya mabuk. Suatu ketika dia pulang dari tempat mabuk-mabuknya itu, dia lihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini yang kita baca ini kan bukan Al-Quran yang kita baca, Mushaf Al-Quran. Yang Al-Quran itu kalamullah, itu pembicaraan Allah yang bila sautin wala harfin, ini dalam ilmu tauhid. Tapi yang kita baca, yang kita pegang itu namanya Mushaf Al-Quran, tempat tertulisnya kalam Allah. Itu ada tulisan Bismillah, teri di tengah lengan. Ini kan sama mabuk kita. Padahal dia mabuk, lalu masih diingat, dia terbitan petunjuk Allah. Dia lihat, oh ini Bismillah saja, teteh ini, dia kumul. Dia bawa sampai di rumah, bersih, arak kotor. Setelah dia bersihkan, dia kasih wangi-wangian, minyak sengeh peng, terus lipat ke solah-solah. Dia taruh di tempat yang paling tinggi. Yang kok lamu pelingsir lain dengan tuak lain. Mesti lamu narak sobekan Al-Quran, todek bungus balik pun. Ya kan Bapak kan? Iya doa. Nah, sekarang ini kita nih berlanyat langit celeng-celengan. Ini enggak tahu, enggak tahu apa. Bungkus bangi, ada cerita dalam kembe pertukuran bungkus bangi. Wadang ketuan lain dengan tua kembe buat lewat dusela pas menteri bunyi. Padahal kan dia naruh dosa depan dulu. Tapi bentuk penghormatan takdim kepada Al-Quran. Nabi Syarah itu begitu ditaruh ke atas. Malamnya dia tidur, kemudian ada ulama besar satu kampung dengan beliau mimpi. Ulama ini didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala, suara dari Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Tapi yang suara hati pun belum bahasa cerita ulama itu hati pun. Jadi sepertinya dia mendengar suara meskipun Allah tidak membutuhkan suara untuk berbicara. Ada mantan yang ke tengah malam, begini tidur ke malam biasa, kan ini penginang. Terkadang mana anak senang sedang dengan Allah kan? Tidak boleh aktif, betul. Bisa pantau. Terkadang ada itu suara itu pantau. Itu jin itu pantau. Kalau Anda sambut, Anda bisa hilang. Nah itu saja, jin saja bisa begitu. Apalagi Allah Subhanahu. Kira-kira ulama ini mendapatkan begitu. Bangun di tengah malam mimpi, dia terkejut karena mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya ada bisyarah. Bisyarah bahasanya ulama yang mengatakan meniup.
Ulama. Tidak disebutkan di cerita itu siapa nama ulama. Syekh. Lalu kejok balik di Mesir. Barak. Tayyabta ismi fid dunya. Engkau sudah memuliakan namaku di dunia, maka aku akan memuliakan di dunia dan akhirat. Ye kena mau membarang. Kinjok ulama ini. Saya dalam Mesir itu sakirang mabuk. Ya salah nanti gini ni. Lalu wuduk dulu, baru tidur supaya benar mimpinya Pak Ando. Ini mau mimpi benar, mau mimpi ketemu dengan Nabi. Besok menek dia tuh. Cocok. Wuduk besok menek, wuduk. Nah, baru. Ini kan terkadang kita mimpi berkece Nabi ni. Ando ngacak. Yang motor-motor ya apa-apa, dulu. Tapi bisa ketemu dengan Nabi. Ketemunya dengan Firaun ya. Oh Nabi enggak harus dalam keadaan suci. Kita kan mau bertemu dengan Rasulullah yang suci. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus suci. Nabi Syekh itu ulama tadi wudu dulu. Ini mimpinya dari setan. Wudu Malik bilang. Malik datang mimpi pada ini. Lalu kita kembali di Mesir bahwa dia sudah memuliakan namaku di dunia, maka aku akan memuliakan dia di dunia dan akhirat. Terkejut lagi, bangun lagi. Setan mimpi sendiri. Malik dulu sampai 3 kali. Ternyata 3 sama mimpinya 3 kali. Akhirnya ada beliau berpikir ulama sang Malik itu. Besoklah saya ke rumahnya Mesir. Besok paginya dia datang ke rumah Mesir. Merontok, assalamualaikum, dia Mesir. Keluarlah pembantunya. Mana bosmu? Dalam. Sedang apa dia? Sedang santai-santai. Mungkin santai-santai lagi wudhu. Itu dalam tak? Barak meni pada Allah Ta'ala bahwa dia sudah memuliakan nama Allah di dunia, maka dia akan dimuliakan kelak di dunia dan akhirat. Barak yang kena bunuh bos. Ini kan itu baik. Tahu itu kan? Ini kan santai di sini. Menteri Barak. Saya ini temui. Syekh sampai ulama. Maka ulama datang bukti. Apa ini? Datangin si ubi-ubian, si akan mulia namanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka nama akan dimuliakan di dunia dan akhirat. Langsung terkejut, langsung masuk hidayah. Terkejut, cemoh lalu. Ternyata dekat cek mabuk, kangen di sini nenek. Lah iya, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala wasi'at kulli syai'. Inna rahmati wasi'at kulli syai'. Terkadang kita kan lalai, lupa. Apalagi dengan sak pacu. Pemabuk doang ini maaf Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia mau dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terkejut Bisir, kemudian asik, sedih dia. Kenapa? Dia termenung mengingat dosa-dosanya. Meminta kepada dosa doang bulan judul bilang tekanan dari Allah Taala. Kemudian tiba-tiba dalam hatinya muncul rasa malu sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia kejar ulama itu. Dia kejar ulama, tapi ulamanya sudah pergi. Saking cemoh Bisir niki mendapatkan berita itu, dia kejar ulama itu sampai sandalnya ketinggalan sandalnya. Dia bisa antar balik ulama, lepas memilih pulang ulama itu. Dia tidak temukan lagi ulama itu. Tiba-tiba ulama itu hilang begitu saja. Tidak pernah dia temukan kembali ulama itu. Nah, sejak saat itu beliau meninggalkan rumahnya, dia tulak-tulak lagi. Dia langsung hilang, menjelajah dunia ini kemana-mana saja tanpa sandal. Ketika ditanya oleh para ulama, ya Bisir, kenapa aku nggak pakai sandal? Saya takut hidayah Allah itu datang ketika saya nggak pakai sandal. Saya takut nanti kalau pakai sandal hidayahnya pergi. Saya takut menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampai akhir hayatnya beliau meninggal dunia tidak pakai sandal, kemana-mana tidak pakai sandal. Nah, cerita ini juga diadopsi oleh orang Hindu, orang Buddha. Ada namanya Master Zen, Pak Anto, itu muridnya Siddhartha Gautama. Master Zen, itu ceritanya mati juga tidak pakai sandal. Dia keliling dunia juga ini sampai ke Cina. Dia mengajarkan orang-orang biksu-biksu itu kungfunya Cina, orang India, Master Zen namanya. Dia juga mati konon katanya tidak memakai sandal. Kata metode ajaran. Bisa jadi Hindu yang sekarang, Buddha yang sekarang diselewengkan. Kita tidak tahu, dulunya mungkin saja ada benarnya. Sama seperti Kristen, Yahudi, ini kan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemudian diselewengkan oleh para pengikutnya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, di antara para nabi itu ada yang sudah kami ceritakan kepada, itu jumlahnya ada 25 bahkan 27 nabi, dan ada yang tidak kami ceritakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul itu jumlahnya 3
313, nabi itu jumlahnya 124 ribu. Ini kluwe. Nggak usah ketahuan terserah kan? Mana yang lain? Nah kira-kira begitu. Mungkin saja itu adalah agama Allah, namun diselewengkan oleh para pemeluk. Karena melihatnya mirip-mirip doang, soal-soal ajaran tadi, ajaran-ajaran akhlaknya maksudnya sama, tapi akidahnya jelas berbeda. Nah, jangan lanjutkan kan? Nah, itulah caranya para ulama menghormati Al-Quran dengan Bismillah saja. Nah, kita lanjutkan. Ilmu yang bermanfaat itu cirinya kemarin adalah menambah khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut khasyahnya tinggi di antara manusia hanya para ulama. Ini tafsiran yang umum kita dengar. Namun tafsiran yang lebih matang itu adalah apa? Cirinya seseorang itu dikatakan ulama kalau dia memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ngadok? Lalu ngadok dulu tiara ngadok. Ibu-ibu ngadok, pada orang ngadok ibu. Bosan baca dia doang dia bahasa. Muter-pater doang dia. Sabar tidak mulai. Jadi ini lampa pembahasan saya. Ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan cirinya. Yang kedua kemarin kita sudah sebutkan cirinya, dia menambah basirah di dalam hati, pandangan hati kita menjadi lebih tajam. Karena sesungguhnya pandangan hati itu lebih tajam daripada pandangan mata sebenarnya, dan bisa dibuktikan secara ilmiah dan sudah dilakukan oleh banyak orang. Ya, merpati putih dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Cirinya ilmu yang bermanfaat setelah kita dengar khasyah kita kepada Allah bertambah, kemudian basirah penglihatan kita, hati kita rasanya makin bersih, makin terang, kita memandang segala sesuatu. Yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat itu menambah pemahaman kita tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang mungkin saja ibadah kita sudah benar, tapi ada yang lebih sempurna. Nah, tugas dari manusia tidak boleh cukup dengan ibadah kita yang sekarang. Harus tetap berupaya menambah ibadah kita, menambah kesempurnaan ibadah. Awal-awal kitab ini kita sudah membahas wudhu kan, bahas apa? Nah, kita bahas ternyata ada. Kalau mau wudhunya sempurna, ada yang harus dilakukan. Ya doanya, yang doanya itu ada di sini belum saya perbaiki sampai sekarang. Ini ada doa. Doa ketika membasuh kedua pergelangan tangan. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyuki wal halaka. Alhamdulillah al-fakir dia pribadi sedikit yang amalkan. Tek semen benak saya kamu terima amalan. Sama seperti sholawat. Tidak mungkin dia ngajarkan ilmu sholawat kalau dia tidak amalkan. Begitu dengan doa ini. Setiap wudu alhamdulillah diamalkan. Dan ringan. Lalu udah biasa nih. Awalnya berat, mungkin awalnya perlu baca. Itu apa doa? Allahumma ini mungkin. Tapi kalau sudah hafal, mantan dasar sembahyang lo baca petiha, jadi perlu serius Quran. Cuman ampura ya, menteri saya sampai mati kan masih. Mantap. Nah, ini kan menambah kesempurnaan wudu. Bukan berarti wudu kita yang sudah wudu itu salah. Sudah benar, tapi ada yang lebih sempurna diajarkan oleh para ulama, Imam Al-Ghazali. Kalau ada ilmu yang seperti itu menambah kesempurnaan ibadah kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu ciri ilmu yang bermanfaat. Lanjut. Dan apa juga ciri ilmu yang bermanfaat? Wa yuqallilu min raghabatika fid dunya wa yazidu fi raghabatika fil akhirah. Ini yang berat. Ciri ilmu yang bermanfaat itu mengurangi kecintaan kita kepada dunia dan menambah kecintaan kita kepada akhirat. Ini tidak terlalu sering kita bahas. Maksudnya cinta kepada dunia apa? Cinta kepada dunia sehingga melalaikan akhirat. Ya kena. Bukan berarti tidak boleh mencari dunia. Sudah sering kita bahas. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Bukan berarti kita tidak boleh bisnis. Bukan berarti kita tidak boleh mencari uang. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan usaha, tidak. Tetapi usaha itu, kerja, bisnis, pegawaian,
semuanya harus kita arahkan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab judulnya Qasasul Quran, ada kitabnya. Itu ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah cara ulama zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel ini kisahnya sahih karena cerita ini kemudian dilengkapi dengan hadis daripada Rasulullah SAW, dan hadisnya hadis sahih, disebutkan di dalam Bukhari dari dasarnya Sahih Bukhari. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang cerita ulama Bani Israel bermain dengan lain ibadah lain di Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan Niki kebetulan dia ulama tapi dia juga petani. Jadi ulama itu tidak seperti yang kita pahami sekarang. Ulama kerjaannya cuma ngajar saja, tidak. Ulama itu bisa saja dia penjual baju, ulama itu bisa saja dia penjual tahu, buraya, dan ulama itu bisa saja dia seorang, ya bisa saja. Karena ulama itu kan pengabdiannya, keulamaannya itu pengabdian. Tetapi pekerjaannya untuk mencari uang itu, ya ada. Sama seperti Imam Abu Hanifah, itu ulama pekih luar biasa. Pekerjaannya apa? Tukang dagang ikan, berdiri distro. Imam Abu Hanifah punya distro dia Pak. Dalam tapi jujur, namun lima datang pelanggan, baca kitab forum Pak. Datang pelanggan disambut dengan baik, jujur. Bekang ke kelambi, oh niki kantuk kelambi. Oh lamun kami ini semeniaji. Sak bener, lamun kami ini kiara cacat sekedik itu bawa belanya. Arab dalam cacat sekedik, murahan harga, sampai tahu. Kangguk dek kundi, namun dek kangguk silat jauh. Iya dah, mau cocok. Namun pedagang makin raya. Terkadang kebanyakan pedagang makin, namun darah cacat sebut. Jadi namun dijual motor makin Pak Anto, misal jual mobil dulu, untuk pada saya ini, mau jual mobil. Mulus mobil kan harus diceritakan pada pembelinya. Oh motor ini pembeli peranan. Niki penjembeng lain, lagu perisa. Ada yang berani kira-kira seperti itu? Itu berani. Burung laku. Burung laku. Yo, papa senangnya sekali surga. Ya bukan sudah kita bahas ini. Motor di wong punya mati ngagar itu. Nah, itu berat. Imam Abu Hanifah itu hebat. Cerita. Pak Mus jual balik misalnya. Ceritakan saja Pak Mus, oh balik niki yang terjual CP, itu dia menjual. Kira ngarap jin mengganggu dia. Lagu tenang, Relatif benar. lagu tenang bahasa. Arah naon ahli itu kan mesir jin. Perusahaan kampus kenapa? Pengen selawat bertuju jadi. Seringnya gua. Benar. Ya kan mungkin saja lagu tentu mana lagu roman itu apa? Orang sekarang itu bilang lagu roman mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Jujur, orang jujur pasti hancur. Itu pendapatnya orang sekarang. Makanya ya Allah, kejujuran ini menjadi permata yang hilang di antara kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua yang selalu bergelut dengan agama, yang merasa diri kuat berkabung, yang merasa diri kuat beribadah, mudah-mudahan dihiasi dengan kejujuran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya Allah. Itulah Imam Abu. Betul, bukan. Bahkan kan ada ulama lalu adalah Hatim Al-Aswam namanya. Hatim Al-Aswam. Itu juga pedagang. Itu Hatim Al-Aswam itu Pak Anto. Ulama yang pura-pura gedok itu. Sampai mati dia pura-pura gedok. Gedok Al-Aswam itu bukan namanya, gelarnya. Namanya Hatim. Tapi gelarnya sang gedok. Hatim sang gedok. Iya, Hatim. Ulama gedok. Al-Aswam. Nah, bukan keren saja. Arab ulama Arab al-Aqraj dan ulama ini kan. Nanti kena Arab aja. Ya kencor. Bukan kena kencor. Nama lapak kedunjang. Dah kan jahat dia cong. Dah kan alus jangan dia jarum tangga. Itu tapi itu dan jadi aib dia tersebut. Al-Aqraj, ada namanya Al-Aqmash, ulama hadis. Al-Aqmash ini oke, kena. Dia ulama oke. Dia tepok, oke, tepok si murid dia sini. Ini mah, ini dia tepok. Apa ya, dikit kritik. Ini namanya
kritik pribadi. Dek tempat peraturan kan sini. Pak Haji udah sini bantu. Harap bantu sama bapak. Harap bantu sama. Dek tempat peraturan ke sini. Kira kesini kok nggak ada kajah. Sampai konon ceritanya tuan guru ini. PC, mendatang ngaji, mendatang takziah, PC. Bare, wadah haji kedua kali ini, empok kita nak guru. Betul itu. Empok ternyata lapor ayat. Maksud dia ternyata penyakit hati itu menyerang siapa saja. Menyerang yang awal, menyerang yang tua, menyerang yang semuanya harus memperbaiki diri. Jadi yang di sini bukan mau mengajar kita bersama-sama memperbaiki diri. Bisa saja yang lebih kotor hati yang daripada kita bersama. Tapi orang yang kotor itu yang paling baik adalah yang berusaha membersihkan diri. Dan dia yang bersih para ulama. Semua manusia itu berdosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertobat kepada Tuhan. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakim al-Aswafu si hebat atau dia pedagang baju juga. Ini ada beberapa riwayat. Salah satu riwayat mengatakan ada seorang ibu-ibu mau belanja kepada beliau. Beketuan ajeng gelandi. Pira ajeng gelandi ni kipas. Suku lentut terus batok. Dikasih pira ajeng gelandi preh. Tulen suku lentut ibu ini. Bayangkan ibu-ibu keluar lentutnya di hadapan orang asing. Searang dengan ini dari kilo semangat doang dari semangat lentut. Si dadang lu udah wah ada dengar sebenarnya ada kentut di sini dan itu wah. Saya pun tidak pernah mendengar itu saya kentut di hadapan saya. Lila dengan itu. Apalagi ini kentut di depan orang. Ulama lagi dong kentut. Terkenal hati ini. Dia ulama tadi menjual baju. Ngentut cewek ini. Lo langsung dijawab pihak penuh. Dirajin kelambi ini kiprek disuruh kentut. Tapi inilah akhlaknya ulama. Apa yang dilakukan oleh hakim ini? Nanti bahasa depan beli asmara dengar bedok guni. Padahal dia bedok. Agar dia sadar dia hatinya. Dan itu dia jaga sampai dia mati. Ada yang sadar dengan nikah. Ketika diberikan kepada Hatim Al-Aswaf, perempuan itu sudah meninggal dunia. Baru dah berapa bedok. Menjaga perasaan satu orang. Mulai. Kira-kira belum dia? Dia belum. Nah. Jaga perasaannya. Ini berat. Agama ini ringan, tapi pada saat yang sama berat. Lembut tapi keras. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala paradoks. Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna akan mengatakan ya Maha. Dia itu bersifat tegas, maskulinitas. Tapi pada saat yang sama beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu latif, maha lembut, keras pada saat, tapi pada saat yang sama lembut. Agamanya itu mudah, tapi pada saat yang sama juga harus sekat. Sila, karena gampang nih menjaga perasaan orang lain. Apa itu berat? Sangat tidak berat, ringan. Tapi kalau mau tegawe ada sekat, jaga perasaan kita. Perasaan dengan pelan-pelan berkata itu jaga. Maka sekali-kali perlu bertanya kepada Pak Haji Mustiani. Bapak judul ini bila tidak ada tersinggung. Kalau ada, maafkan saya. Ibu. Ibu bila niki tidak kali tidak tersinggung. Namun maaf ibu. Jangan sampai kita mati, jangan sampai orang tua kita meninggal, kita belum dimaafkan Pak Anto. Saya jawab surga 1000 meter nih jawaban. Nauzubillah. Inilah cara para ulama. Kita lanjutkan. Nah ini yang dimaksud dengan wa yuqallilu min ragabatika fid dunya wa fil akhirah wa yazidu fi ragabatika fil akhirah. Mengurangi kecintaanmu kepada dunia, maksudnya tidak membawa dunia kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyuruh dakwah kita cari dunia sebanyak-banyaknya, setumpuk-tumpuknya, tapi kita arahkan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Junaid al-Baghdadi, Ra'is Thaifah, ketua geng ahli sufi. Junaid al-Baghdadi ini sering yang sebut ini, tapi dia pulang supaya perlu ingat. Junaid al-Baghdadi ini punya guru namanya Sari As-Saqafi. Sari As-Saqafi punya guru namanya Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi ini punya guru namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini punya guru namanya Muhammad Rasulullah SAW. Itu Junaid al-Baghdadi. Setelah Junaid ini banyak imam-imam lain.
Termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengikut Imam Al-Junaid, Abdul Hasan Asy-Syadzili mengikut Imam Al-Junaid. Rais Qaifah julukannya, ketua geng ahli sufi. Junaid Al-Baghdadi ini suatu ketika menemukan seorang ahli sufi lainnya, ahli sufi, sedang cari makan di tong sampah. Bukan tong sampah, sorry. Dia cari makan menunggu diberikan oleh orang lain, sisa orang lain. Karena menurut dia, paling halal senang sawahkah tekanggung si dengar. Sawahkah tekanggung bukan satu teh panah. Kalau ada dibuang itu diambil dibersihkan. Ketika dilihat oleh Imam Junaid Al-Baghdadi marah dia. Kamu ini suki-suki bohong-bohongan. Loh kenapa Imam? Saya ini kan mencari halal, saya ini mencari alasannya banyak. Saya ini kan macam-macam. Begini kamu itu mengharapkan pemberian daripada orang lain. Dan Nabi mengatakan tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Kenapa kau tidak mau menjadi orang yang memberi? Coba kamu berasa halal lebih berkulit itu duit kekepeng kamu perbaikan sehalal bahasa. Bukankah itu lebih baik? Oh, mungkin terus. Hanya orang ini berhenti begitu. Dia jadi kerja. Kenapa? Karena pemahamannya yang salah tentang wa yuqallidu fi rabbatika wa yuqallidu min rabbatika fi dunya. Salah pemahamannya tentang cintanya. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu terkenal orang yang kaya raya, pedagang emas. Madinah sekalian dia. Tapi ahli sufi zuhud sekali, tidak ada hatinya, tidak ada dunia. Menara kepeng, hambur-hamburan. Untuk masyarakat. Nah ini cita-cita Pak. Tidak nanti pengasih dengan ide berbentuk dengan. Maka niatkan dari sekarang Pak Anto kaya demi bohong. Mana memang dulu saya presiden berusaha mati-matian supaya kaya demi bohong. Tapi kalau mau cocok perusahaan ini dan gagal diri dalam mabuk, jualan open kalau sampai cocok. Bangkrut dulu kali bangkrut 4 kali bangkrut 5 bangkrut sampai dia suruh selain. Karena ada 2 makom dalam ilmunya para ulama, ada namanya maqamut tajrid, ada namanya maqamul asbab. Dan yang lihat pelunggu-pelunggu yang di sini itu makomnya adalah maqamul asbab. Harus mengambil sebab, harus berusaha. Tapi sambil berusaha mencari dunia, kita niatkan arahkan dunia menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata nyumbang ke masjid, bukan semata-mata nyumbang ke madrasah, bukan semata-mata, tapi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga diantaranya adalah memberi makan di jari pelunggu dengan harta yang halal. Niatkan mereka kelak menjadi pejuang agama, itu juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelunggu beli baju, niatnya apa? Ini rasa tanda syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga benar. Karena semua pernah dilakukan oleh ulama. Ada ulama yang pakaiannya bersih. Baru-baru ketika ditanya ini ulama ini cinta dunia, mendengar si ulama salahin. Tapi jawabannya apa? Saya senang melihat bekas-bekas nikmat Allah ada pada diri saya. Entah sebekelan baru ini, yang bercerita juga sih kelan sasolah ini. Ya ini ulama itu. Seolah-olah dia sedang bercerita kepada anda, wahai hamba-hamba Allah, pemakai baju ini adalah orang yang mendapatkan nikmat yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak membutuhkan, tidak perlu untuk mengemis-ngemis, tapi dia akan memberikan sedekah kepada orang lain. Ya tinggal bisa sedekah. Ada ulama yang memang pura-pura miskin, ada yang kaya, ada, tapi hatinya selalu terjaga. Ia masuk ke kalimat itu. Jangan dipahami sedekah berusaha tidak salah, silakan berusaha. Tapi hasilnya kita niatkan untuk menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik anak, mendidik istri, menuju yang diridhoi oleh Allah, mendidik keluarga, menuju yang diridhoi oleh Allah, memakai uang itu yang halal itu luar biasa. Memang sering terdengar lihat Tuan Guru, Tuan Guru bertasawuf tarekat harus siap menderita. Penyakit kan menderita ini kan mesti saya menderita ini
Nah, belum kete. Yang namanya menderita, memang menderita. Hadir sosok itu menderita, sangat menderita. Maksudnya penderitaannya menuju Allah Subhanahu wa taala itu berat. Tejok Mataram tuh ada lelah, datang Mataram dari Lombok Tengah. Dia ke Lombok Tengah datang bikin kedua mobil naik tuh buit. Makin ke sepeda motor, ngerenek buit terus datang. Oh, apa lagi ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, siap-siaplah menderita, siap-siaplah sendiri, siap-siaplah sunyi, tapi dalam hati. Kira-kira nah ini pemahaman ini disampaikan bukan pemahaman Tian. Ini adalah pemahaman yang disampaikan oleh guru kami. Beliau pengajar Sunan Abi Dawud di kelas kami dulu di Madrasah Salafiyah. Beliau bernama Dr. Syekh Tariq Sa'dan Muhammad Hanif. Beliau penghafal kitab-kitab hadis. Kutubus Sittah itu dia hampir babat semua. Bahkan istrinya juga ulama. Karena mertuanya juga ulama. Dia dua mertuanya itu pejuang Islam di Afrika Utara. Beliau yang menjelaskan seperti ini. Dan beliau kaya raya, pakaian yang bersih gagah. Lalu siapa yang bisa menyangka beliau adalah ahli sufi? Zuhud luar biasa. Sama dengan Syekh Mustafa, guru dia Syekh Mustafa. Pakaiannya bersih, gagah, inges. Kaya raya, kontraktor bagus. Tapi ahli sufi, penampilannya ya begitu saja, maksudnya begitu. Tetap tidak berubah, begitu istiqomah. Ngomongnya bagaimana tetap tidak menghilangkan kualitasnya sebagai seorang ulama. Ini tidak apa. Jadi kalau ada pengguru saya didukung. Kenapa? Bisa jadi jalan sufinya adalah pada bisnis itu. Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini yang dimaksud dengan kalimat yang mengatakan wa yuqallibu min raghabatika fid dunya wa yazidu fi raghabatika fil akhirah. Ilmu yang bermanfaat itu yang membuat rasa cinta kita kepada dunia semakin berkurang dan menambah kecintaan kita kepada akhirat. Dalam makna di dalam hati kita, meskipun kita banyak uang, meskipun kita banyak harta, meskipun kita banyak usaha, namun di dalam hati kita niatkan usaha itu, uang itu, rezeki itu untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu itu pun akan menjadi barakah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi jembatan penunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya panjang sekali. Ini sampai pertemuan berikutnya juga ini tetap kita bahas ilmu yang bermanfaat. Dan juga wah sejarah lah ibu-ibu tiap dengar. Lelah ibu-ibu, wah mimpi pada ibu-ibu yang pirata gitu ya. Pada datang Sri Lanka di Istia. Tinggal satu lah. Cirinya yang selanjutnya adalah wayaftahu basirataka bi afati a'malika. Cirinya adalah ilmu yang bermanfaat itu membuka penglihatan keluruh dia. Ilmu bermanfaat itu membuka penglihatan keluruh sami, pemahaman keluruh sami tentang celah-celah yang terdapat dalam amal ibadah kita. Karena kita jadi manusia arah doang kurang celah ibadah. Sembahyang makin misal sembahyang isya. Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan sembahyang sunat. Malik Nabi ketika ditanya ya Rasulullah, kenapa saya harus salat sunat? Sangarap kurang-kurang ini kena sembahyang fardu semua dengan sembahyang sunat itu ditampal. Ya kena ibu-ibu. Nah, ilmu yang bermanfaat itu membuat kita meneliti ibadah kita sendiri. Oleh sembahyang subuh, apa itu kurang? Rukunnya diperhatikan, berhenti rukun. Cara ngancang kena atau tidak? Oh kena. Cara bersedekah kena atau tidak? Oh kena. Cara takbir kena atau tidak? Oh kena. Cara baca Quran kena atau tidak? Oh kena. Kalau semua rukunnya sudah benar, perhatikan hati kita. Oleh yang sembahyang subuh, berenangan kan? Takwa, menimpa atok, oni perlu dikerisa. Itu ilmu yang bermanfaat. Membuat kita melihat aib celah di ibadah kita sendiri. Barangkali ada. Masalah diterima dan tidak, kan urusan Allah. Jangan perlu tanya dia makin marah. Bagaimana ibadah saya kira-kira diterima oleh Allah atau tidak? Saya kan bukan Allah, Pak. Yang menerima ibadah Anda adalah Allah. Tapi tugas kita lihat ibadah kita apakah sudah sempurna atau tidak. Kalau sudah sempurna, tingkatkan lagi. Lihat sholat kita apakah sudah sempurna atau tidak. Demi tahiyat sempurna atau tidak. Demi kena asyhadu an la ilaha illallah sudah sempurna atau tidak. Demi tahiyat sambutan bercerita. Lalu tahiyat ini pirang angkat hijau.
Ini dijelaskan semua oleh ulama. Tidak ada kaki ini ketahiyatan. Ini kata Allah. Kapan itu? Ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Amprai tadi. Nih, contoh. Begitu sholat, tahiyat bisa begini, bentuknya begini. 95, 9. Ini kan bentuk angka 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, 95. Khamsah wa tis'ina. Jadi begini, begitu tahiyat, pak, langsung tahiyat langsung mengingat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Nanti ketika syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tinggi begini. Begitu syahadat Rasul agak rendah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus baca ayat tetap begini sampai salam. Begitu salam baru tak assalamualaikum. Assalamualaikum. Ampun Tuan Guru. Le waktu salat il Rasulullah. Asyhadu an la ilaha Illallah. Itu juga bisa. La ilaha illallah juga bisa. Illallahnya juga bisa. Mau pakai yang mana? Yang penting pada posisi pengakuan bahwa Allah Maha Esa. Enggak nanti. Jadi ulama itu ada yang mengatakan dari la ilaha illallah, dari illallah. Banyak perbedaan memang. Bahkan ada yang mengatakan ulama harus penuhi timan. Meninggal. Wadah kita sama di patah. Banyak mengatakan ini Wahabi, tidak. Di Syafi'i juga ada. Di Al-Bayan nama kitabnya, karangan Al-Imrani dan ulama, kitabnya Al-Bayan disebutkan wa yuharriku sabbahatahu. Dijelaskan gitu. Ada yang pengui hijau kenyataan tahiyat. Oh ternyata. Tapi yang kuat di dalam fikih Syafi'i yang kuat tidak menerapkan. Arah ada batur sampai itu latih. Sudah ada ilmu itu saya. Arah sama Apakah membatalkan sholat? Menggerakkan? Tidak. Karena hanya tidurnya saja yang digerakkan. Kan sudah kita bahas. Kalau menggerakkan satu anggota yang kecil, tidak apa-apa. Sama seperti menggerakkan Batu dari masalah batu sangengat sebelah. Lupa ya Bapak. Ada juga yang bundar. Bundar lagu ini tidak pernah saya temukan di mazhab Syafi'i yang bundar kerja sama ini. Yang saya temukan yang menggerakkan ini ada. Tapi kita saja jamak masih apa yang tayang sedang orang iya. Memotong. Cuman kan banyak yang keliru terkadang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ya tidak apa-apa. Apakah itu berpengaruh kepada sah dan tidaknya sholat? Tidak. Apa mempengaruhi kepada kesempurnaan sholat? Iya. Tapi sholatnya tetap sah. Nih dia terbiarkan. Asyhadu an la ilaha illallah dia tak ada meni dan enten. Apakah sah sholatnya? Sah. Karena itu bukan rukun. Sempurna atau tidak? Pembahasan benar. Sama seperti bersedekah. Sah. Allahu Akbar itu. Apakah sholatnya sah? Sah. Sempurna atau tidak? Kurang sempurna. Namun hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, karena hadis tentang sedekah itu hanya diterangkan di dalam hadis Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib. Ada 2 hadis. Di mana diletakkan fauqas surah, di atas pusar. Kemudian laikan tulis qalb betul qalb T. Empat 2 dan itu artinya. Akhir berita, sen. Ya, itu ada pegangannya. Ada Imam Al-Ghazali yang mengatakan begitu. Akan tetapi kemudian kalau kita baca referensi yang lain ternyata kalau hadisnya itu fauqas berbeda mungkin macam-macam terserah. Penting ya itu nih waduh. Namun sanggeran pada menikah ada semua. Ada yang apa itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Nenek besar kepek salah. Kepek tak ada urusan. Kejesah itu dia sembahyang. Ini dia kejut benar. Baru dia sembahyang kejut. Salah itu lagi kepek tidur dulu. Yes, bersiap terus. Oh iya, di masjid bersiap. Astagfirullah itu
Tidak berpengaruh pada rukun itu. Ya aluran wah. Lagu udah meminta aja. Lagu udah mulai pakai aja. Ini dia lantaran ini kasih ajar dengan baik-baik. Oh, saat ketawa kan punya semua ini. Mana dalilnya ini? Surah min hadis di atas pusat. Betul hadis dia. Oh, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Silakan cari. Seolah-olah si dua macet, padahal di luar. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena di dalam semua kitab hadis yang 6 itu, yang ummahatul kutub, yang 6 kitab hadis itu, tentang itu hanya disebutkan di Sunan Abi Dawud. Diriwayatkan dari Sunan Abi. Kalau tidak percaya silakan buktikan. Menulis kan kan gerak luar. Gerak sama kayak itu kan. Ya, nah itulah. Nah ini fungsi daripada ilmu yang bermanfaat, melihat kita sendiri. Ampuraya. Ini dia mengatakan kita sendiri, bukan mencari celah ibadahnya orang lain. Tidak. Jadi saya tidak punya hak untuk melihat kesalahan apa yang dilakukan oleh Pak Anto dalam ibadah. Tidak. Tapi yang saya lakukan adalah melihat celah apa yang saya lakukan dalam ibadah saya sehingga harus saya perbaiki. Itu ilmu yang bermanfaat. Dek kapur dek ke masjid lalu ke Islam Center pada Jumat. Enggak ada pur. Biasa salah dan sedekah nanya. Iya pur dek kapur. Menitu. Itu batu. Dan kencepak Saidi. Berarti kencepak Haji Saidi dan kencepak ini kencepak Mus. Tuh Islam Center dia. Ini salah dan sedekah. Salah itu Pak. Barangkali dia punya ilmunya yang mendatang ke ilmu kita. Apalagi macam bekas macam pendengar, rekod dan denara. Bahkan arah seandang roh itu anda semuri ke kapal. Dia si bodoh gitu. Mending tetap nopol, tinggal sendiri dah. Mending tetap selanggar. Silakan kapal. Kita selanggar le. Dapat dengan manusia. Belah sejadah. Tuhan dan sembahyang. Ka'bahnya di situ, dia sholatnya ke sana. Pak, sholatnya menghadap Ka'bah. Guru saya bilang, kalau di Masjidil Haram, hadap mana saja itu sah. Kok salah penjelasan sih. Maksud guru, PMP ada kan timur laut daya lakukan anda Ka'bah, bukan? Salah bahkan timur anda bukan Ka'bah di tengah. Iya deh paham dari si Pak itu. Allah kalau di laut tersinggung terus salah namanya kelelek apa tahan ya Allah Bapak ini mereka maksudnya di dalam Ka'bah Pak kalau sudah sampai di sana Ka'bah nanti ada yang sholatnya di sana di sini itu kan hadapnya beda-beda tapi Ka'bah tetap menghadap Ka'bah kalau begini kan membelakangi Ka'bah apa kira-kira Ustaz saya dulu ada paham ya apa yang macam lah benda itu kepada menurut Anda. Lalu menuntun salat batur tidak perlu perintah kita. Kan kasihan. Nentu nandang Ka'bah kan. Kalau saya tidak ngomong kan salah di narak mazhab sangan doang sehingga dia. Ini kan sah dan tidaknya sholat itu masalahnya. Harus itu dulu. Kasihan. Toat balik kayu. Yang perlu ngaji kan tuh. Ngambil pendengar salaya tuang guru nyampean dengan sempurna dan nyampean pokok melemak ke Mekah biar datang sembahyang sah lah maksudnya menghadap Kak datang ke lalu mau bebeana di hotel macam mana ini maksudnya itu yang dinamakan dengan nama ilmu yang maka tugas kita sekarang adalah kita melihat mungkin saja dalam ibadah kita ada yang kurang cara sujud kita mungkin kurang cara untuk kita mungkin kurang sempurna, mari kita sempurnakan dengan banyak-banyak mengaji dan banyak-banyak belajar. Dan dengan demikian kita memperoleh ilmu yang bermanfaat dan kita memperoleh rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berkurang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengiring tutup majelis ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kemudian ada tetap dijan iman dan Islam. Tetap dijan sehat walafiat, tetap dijan panjang umur, namun diberikan usia yang barokah, diberikan rezeki yang melimpah ruah, namun barokah dan mudah-mudahan tetap diberikan rahmat setiap hari, setiap waktu, diberikan kefiran dan Allah Subhanahu Wa Taala diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tindakan hidupnya.
diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sepanjang hidupnya, dan mudah-mudahan ketika meninggal dunia kelak kita semua mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam kalimat tauhid, dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Fatihah. Al-Fatihah. Ampura